Banyak perbincangan seputar Ahmadiyah. Segala hal tentangnya disoroti oleh banyak orang. Namun, sangat disayangkan tidak setiap orang mendapatkan klarifikasinya. Untuk itu, kita buka seterang-terangnya dari sudut pandang Ahmadiyah melalui program Sisi Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, dari hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah, bahwa barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya dalam hidupnya, maka ia akan mati dalam kondisi jahiliyah. Dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, kita dinasihatkan untuk dapat mengenali siapa imam zaman kita. Banyak orang yang mengira bahwa setiap orang yang muttaqi, yang bertakwa, dapat disebut sebagai imam bagi orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 25. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Sebuah doa, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat suci Al-Quran tadi, orang-orang yang bertakwa pun sebenarnya memerlukan imam bagi dirinya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau begitu siapa yang disebut dengan imam dalam hadis tadi? Imam untuk umat Islam itu adalah Imam Mahdi, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan faktanya bahwa umat Islam pada umumnya menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi tersebut. Nah, mengapa harus ditunggu? Karena memang di tangan Imam Mahdi lah Islam itu akan menang kembali di akhir zaman. Nah, kemudian Rasulullah SAW sendiri juga memerintahkan kepada umat Islam, fa'idha ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala salji fa'innahu khalifatullahil mahdi. Apabila kalian melihatnya atau menjumpainya, maka berbeatlah kalian walaupun harus merangkak di gunung salju. Karena sesungguhnya dia itu adalah khalifatullah al-mahdi. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah telah bersepakat bahwa orang-orang yang beriman sebenarnya mereka wajib mengimani berkaitan dengan kedatangan sosok Imam Mahdi ini. Nah, secara garis besar di dunia ini ada 3 pandangan berkaitan dengan kedatangan Imam Mahdi. Pandangan yang pertama adalah yaitu menunggu Imam Mahdi yang akan datang di Mekah, yang akan dibaiat di depan Ka'bah. Pandangan yang kedua ialah sosok Imam Mahdi yang sedang digaibkan dan akan ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Nah, pandangan yang ketiga yaitu sosok Imam Mahdi yang telah datang. Jadi yang ditunggu-tunggu selama ini telah datang ke dunia. Bagi mereka yang masih menunggu seperti pandangan pertama dengan kedua, hal ini tentu tidak menjadi masalah. Karena mereka tetap tinggal menunggu saja kapan Imam Mahdi itu datang sesuai dengan yang mereka yakini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sosok Imam Mahdi yang sudah dikabarkan kedatangannya. Misalnya seperti pendiri Jemaat Ahmadiyah. Pendiri Jemaat Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah mendakwakan dirinya sebagai seorang Imam Mahdi. Nah, ini bagaimana kita melihat tentang kesesuaian hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi terhadap pendiri dari Jemaat Ahmadiyah yang telah mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Sebagai tambahan bahwa Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa ada sekitar 50 hadis tentang Imam Mahdi ini yang bersifat mutawatir. Ya, hadis tentang tanda-tanda Imam Mahdi ini memang cukup banyak dan bahkan satu sama lainnya terkesan bertentangan sehingga menimbulkan kebimbangan di antara umat. Karenanya maka memang perlu kecermatan untuk mensikapinya. Ada
clue yang mungkin bisa kita jadikan sebagai suatu pegangan yang merupakan pernyataan dari ayahanda Buya Hamka, yaitu Tuan Haji Abdul Karim Amrullah dalam kitab Qaulus Shahih halaman 234. Beliau menyatakan bahwa tarjih yaitu mengutamakan suatu dalil dari berbagai dalil lainnya tidak perlu harus dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Karena tolak ukurnya atau ukurannya itu dilihat dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi saja. Sehingga dari sekian banyak hadis-hadis yang bersifat nubuatan tentang Imam Mahdi ini, untuk dijadikan tolak ukur kebenarannya itu tidak perlu bahwa semua hadis itu tergenapi. Bahkan apabila ada beberapa hadisnya yang kemudian tergenapi, itu sudah cukup dijadikan sebagai suatu pegangan. Berarti dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa seorang muslim wajib meyakini akan kedatangan sosok Imam Mahdi ini. Dikarenakan banyak sahabat yang menceritakan berkaitan dengan nubuatan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Dan juga poin yang harus dipegang salah satunya tadi berkaitan dengan tarjih, bahwa jika kita mendapati beberapa hadis walaupun tidak semuanya terhadap diri seseorang yang telah mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi, maka kita harus mempercayai hal itu. Dan juga seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa beriman kepada sosok Imam Mahdi ini merupakan sebuah kewajiban. Namun beliau mengatakan hakikat-hakikat dari ilmu itu diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau lahir tahun 1835 Masehi dan wafat 1908 Masehi. Artinya beliau telah hidup selama 73 tahun. Usia yang cukup panjang dan paling tidak 26 tahun masa dari kenabian beliau alaihissalam. Nah, yang perlu kita diskusikan, hadis-hadis Imam Mahdi apa saja yang telah berkesesuaian dengan diri Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini. Kita bisa memulainya dari hadis-hadis tentang asal-usul Imam Mahdi. Karena di beberapa hadis memiliki perbedaan terkait dengan penjelasan hal tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Fatimah radhiyallahu taalaan. Ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Hazrat Husain radhiyallahu taalaan. Ada juga yang menyebutkan dari kalangan atau dari keturunan Hazrat Hasan atau campuran daripada keturunan Hazrat Hasan dan Hazrat Husain. Dan bahkan ada yang menyebutkan di luar daripada itu. Misalkan seperti dari keturunan Hazrat Abbas radhiyallahu taalaan dan lain sebagainya. Namun dari semua keterangan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari kalangan Ahlul Bait. Nah, menjadi pertanyaannya kemudian, siapakah Ahlul Bait itu? Ahlul Bait tentu bisa saja berasal dari keturunan biologis dari Nabi Muhammad SAW, dari putranya atau dari cucunya dan lain sebagainya. Atau secara rohani, yaitu orang-orang yang memiliki kepatuhan, yang memiliki kecintaan dan juga mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW secara sempurna. Karena di beberapa hadis juga ada menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, misalkan Salmanu minna ahlul baiti. Salman itu dari antara kami, ahlul bait. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-mu'minuna minni, bahwa orang-orang yang beriman itu di antara kami. Ada juga hadis yang menyebutkan auliya ilmu takun, bahwa keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan terkait dengan Imam Mahdi ini ada hadis yang menjelaskan bahwa rajulun min ummati yaqulu bisunnati. Yakni dia adalah
laki-laki di antara umatku yang berfatwa sesuai dengan sunnahku. Nah, jadi dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi sangat bersesuaian. Ya, karena secara biologis beliau merupakan keturunan dari Persia, yang mana nenek moyang beliau itu kebanyakan atau sebagian besar adalah keturunan dari Hazrat Fatimah radhiyallahu taala anha. Di samping itu juga secara rohani, beliau merupakan orang yang memiliki kepatuhan yang demikian tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kasaf, beliau pernah menceritakan, beliau mendapatkan gelar sebagai orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadza rajulun yuhibbu Rasulullah. Singkatnya, baik secara biologis ya maupun secara rohani, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi sangat bersesuaian dengan hadis-hadis tersebut. Kemudian dari sisi tempat juga memiliki berbagai macam riwayat ya mengenai tempat akan datangnya Imam Mahdi di akhir zaman itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu akan turun di Madinah dan akan dibeat di Mekah. Nah, kemudian ada juga yang disebutkan Imam Mahdi itu akan turun di Biladun Maghrib, yaitu negeri-negeri barat. Nah, selanjutnya disebutkan juga tempatnya adalah di Kad'ah, sebuah tempat di timur Khurasan atau Persia, atau juga disebutkan sebelah timur Madinah atau sebelah timur Damaskus. Nah, bahkan ada juga hadis banyak yang menyebutkan tanpa disertakan di mana tempatnya Imam Mahdi itu akan turun. Nah, dari yang pertama bahwa Imam Mahdi itu akan turun di Madinah dan akan dibaiat di Mekah, Muhammad Siddiq, Nawab Muhammad Siddiq di dalam bukunya Hujajul Kiromah menjelaskan bahwa terkait dengan hadis ini sebenarnya ini tidak terkait dengan hadis Imam Mahdi, melainkan ini terkait dengan peristiwa Abdullah bin Az-Zubair. Nah, kemudian bagaimana dengan kesesuaian terhadap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Imam Mahdi di akhir zaman ini? Jadi ternyata ada kesesuaian, yaitu dalam keterangan hadis yang menyebutkan Imam Mahdi itu akan turun di timur Damaskus atau di sebuah tempat yang bernama Kad'ah. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad lahir dan mendakwahkan diri di Kadian, sebuah tempat yang berada di timur Damaskus. Dan Kadian itu sendiri juga ya nama lamanya itu adalah Kadi. Karena terkenal dengan tempat para hakim di sana sehingga disebut Kadi yang akhirnya kemudian berubah menjadi Kadian. Kadi juga mirip atau sama dengan nama yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah yaitu Kad'ah. Jadi dari sisi tempat pun Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi juga bersesuaian dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang menarik bahwa orang-orang yang kemudian mempertanyakan ya, mengapa Imam Mahdi itu muncul dari India, ya, mungkin mereka perlu ya untuk memperhatikan firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zukhruf ya, ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Jadi apakah mereka itu yang membagikan rahmat Tuhan engkau? Orang-orang Yahudi dulu pernah juga mengklaim ya, bahwa seorang nabi itu tidak boleh berasal dari bangsa Arab. Dan klaim itu kemudian bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 14 menyatakan, Allahu yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayyunib. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendirilah ya, yang kemudian memilih siapa yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang kemudian memberikan petunjuk kepada orang-orang yang patuh, yang taat kepadanya. Masya Allah ya, dari penjelasan Maulana Yusman Shah dan juga Maulana Harpan terkait dengan
tempat keluarnya Imam Mahdi dan juga keturunan daripada Imam Mahdi itu sendiri, bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah terbukti berkesesuaian dengan hadis-hadis yang dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Ahmadiyah pada saat ini ya sudah sampai kepada tersebarnya ke seluruh dunia, bahkan menjadi kekuatan Islam terbesar dalam dakwah Islam di benua Eropa. Jadi dari gerakan yang timbul dari pendiri Ahmadiyah ini telah dapat membuat Islam semakin berkembang di seluruh dunia. Nah, kemudian ada hal juga yang menarik ya berkaitan dengan hadis-hadis Imam Mahdi, yaitu berkaitan dengan nama daripada Imam Mahdi itu sendiri yang dipersoalkan ya. Nah, ini bagaimana kesesuaian nama di dalam hadis-hadis Imam Mahdi dengan nama dari pendiri Jemaat Ahmadiyah? Ya, dari sisi nama pun juga memiliki beberapa riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu akan bernama Muhammad bin Abdullah, atau juga bernama Muhammad bin Hasan al-Ashqari, atau bernama Ahmad, atau bernama Isa ibnu Maryam. Terkait dengan hadis walal mahdiyu illa Isa, bahwa tidak ada Mahdi melainkan Isa. Nah, kemudian ada juga hadis yang sebagian besar diyakini oleh umat Islam terkait dengan Imam Mahdi, nama Imam Mahdi, dari hadis Abu Daud yang berbunyi, seandainya dunia tinggal 1 hari, maka Allah Ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sampai kemudian Allah mengutus di dalamnya seorang laki-laki dariku atau dari antara ahlu baitku yang namanya seperti namaku atau nama Rasulullah, dan kemudian bapaknya seperti bapakku. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam hadis ini memang disebutkan tentang diutusnya laki-laki di antara ahlu bait, tetapi tidak disebutkan secara spesifik nama Imam Mahdi tersebut. Nah, ada satu tempat di Kurdistan, masih di bawah pemerintahan Sultan Istanbul, ada seorang yang bernama Abdullah yang memiliki anak Muhammad, yang kemudian mengaku sebagai Imam Mahdi, yang akhirnya dia bisa merebut beberapa benteng negara. Tetapi akhirnya kemudian ditangkap oleh Sultan ya, dan akhirnya juga dimanfaatkan. Jadi dari sisi ini sebenarnya sudah ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang ternyata ya palsu, ya tidak benar. Nah, terkait dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya, kesesuaian dengan namanya. Nah, di dalam surah As-Saff ayat 7 juga disebutkan bahwa terkait dengan ismuhu Ahmad, seorang utusan yang datang setelah Rasulullah SAW yang bernama Ahmad. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwa Imam Mahdi itu akan bernama Ahmad. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Imam Mahdi namanya adalah Ahmad, yang sedari kecil memang beliau biasa dipanggil dengan sebutan nama Ahmad. Jadi ini juga sesuai dengan pendiri Ahmadiyah, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dari hadis Abu Daud tadi yang disampaikan oleh Maulana Jusman, Nabi Muhammad SAW ya, kalau kita cermati tidak secara spesifik ya menyebut bahwa Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah ya, tetapi di situ beliau memperumpamakan ya, atau seperti atau sesuai ya. Nah, ini kalau disesuaikan dengan diri pendiri Jemaat Ahmadiyah yang nama aslinya adalah Ghulam Ahmad, ini juga berkesesuaian seperti apa yang telah diriwayatkan di dalam hadis Abu Daud tadi ya. Begitu juga kita ketahui ya, di dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 5 nama. Di antaranya salah satunya adalah bernama Ahmad ya. Jadi pendiri Jemaat Ahmadiyah juga sebutannya atau panggilannya adalah Ahmad, dan nama lain daripada Nabi Muhammad SAW juga Ahmad. Ini juga sangat berkesesuaian antara hadis Imam Mahdi berkaitan dengan nama dengan pendiri Jemaat Ahmadiyah. Nah, ada persoalan lain yang kemudian ramai dibincangkan berkaitan dengan lama hidupnya Imam Mahdi di dunia ini.
Ada hadis yang mengatakan lamanya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 19 tahun. Ada yang mengatakan lagi 30 tahun hingga 40 tahun dan lain sebagainya. Nah, jika kita sesuaikan dengan kehidupan dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, bagaimana kita mengkompromikan hadis-hadis lamanya hidup Imam Mahdi di dunia ini yang berlainan tadi dengan sosok pendiri Jemaat Ahmadiyah tersebut. Iya, jadi begini, jika kemudian riwayat-riwayat tadi itu adalah riwayat-riwayat yang sahih, ya maka waktu ataupun tahun ya yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut bisa juga dimaknai sebagai fase-fase dari kehidupan dari kehidupan Imam Mahdi. Ya. Perlu diketahui bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, itu lahir pada tahun 1250 Hijriah. Ya, yang bertepatan dengan tanggal 13 Februari 1835. Dan beliau wafat pada 26 Mei 1908. Jadi umur beliau ya sampai dengan kewafatannya itu 73 tahun sesuai hitungan Masehi atau 75 tahun sesuai dengan hitungan tahun Hijriyah. Nah, sekarang mari kita melihat kepada fase daripada kehidupan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Pada tahun 1868 ya, merupakan tahun di mana beliau pertama kali mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila fase ini kemudian dijadikan sebagai ukuran, maka beliau hidup ya selama 40 tahun. Ya. Kemudian pada tahun 1878, beliau menulis suatu kitab yang diberi nama Barahin Ahmadiyah. Yang mana di dalam kitab itu beliau menjelaskan tentang argumen-argumen kebenaran Islam. Dan juga beliau membatalkan akidah-akidah palsu dari agama-agama yang lainnya. Sehingga beliau mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Baik dari kalangan internal yang memuji, ataupun dari kalangan eksternal yang kemudian menentang beliau. Nah, apabila tahun ini dijadikan sebagai patokan, maka beliau hidup setelah itu 30 tahun. Ya. Kemudian tahun 1882, ya, beliau mendakwakan diri sebagai makmur minallah atau mujaddid. Ya. Nah, maka apabila tahun ini dijadikan ukuran, ya, maka beliau hidup setelahnya selama 26 tahun. Tahun 1889, beliau mendapatkan perintah untuk mengambil baiat. Maka apabila tahun ini dijadikan sebagai ukuran, maka beliau hidup setelahnya selama 19 tahun dan seterusnya. Jadi singkatnya bahwa waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi ya bisa juga dimaknai sebagai fase-fase kehidupan dari Imam Mahdi. Berarti dari keterangan yang Maulana Hartman tadi sampaikan, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa hadis-hadis Imam Mahdi yang berkaitan dengan masa hidupnya di dunia ini merupakan fase-fase kehidupan dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu sendiri. Nah, ada satu lagi permasalahan yang sering mencuat berkaitan dengan Imam Mahdi, bahkan juga menjadikan kontroversi ya terhadap Imam Mahdi itu sendiri di mata kalangan umat beragama yang lain, yaitu dikatakan bahwa ketika Imam Mahdi nanti datang bersama dengan Nabiullah Isa al-Masih akan memerangi orang-orang kafir. Jadi akan memaksa orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Jika mereka menolak, maka mereka akan dibunuh. Nah, berkaitan dengan hadis-hadis itu dan juga keyakinan tentang hal tersebut di kalangan umat Islam, bagaimana kesesuaian dengan pendiri Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam? Memang demikian adanya bahwa sebagian umat Islam memaknai
Imam Mahdi atau Nabi Isa di akhir zaman nanti turun untuk memaksa orang-orang kafir supaya masuk Islam. Jadi diperangi orang-orang kafir itu, kemudian dipaksa untuk masuk Islam. Kalau tidak mau beriman maka mereka akan dibunuh. Nah, tetapi di sisi lain Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam hal agama. Hukum Allah Ta'ala, ya, syariat Allah Ta'ala seperti disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini bersifat dahulu, hari ini, dan kemudian. Nah, apakah kemudian Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa ini akan membatalkan hukum ini? Yaitu tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Sehingga Imam Mahdi atau Nabi Isa nanti akan memerangi orang dan memaksa orang-orang untuk masuk Islam. Nah, seandainya ini terjadi, maka tentu orang bisa akan memprotes. Misalnya orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim, ketika Imam Mahdi memaksa mereka atau memerangi mereka, maka mereka bisa memperlihatkan surah Al-Baqarah ayat 256 ini. Jadi tentu kalau demikian yang terjadi, ini merupakan satu akidah yang memalukan. Ya, benar sekali bahwa tidak mungkin Imam Mahdi itu kemudian membunuhi orang-orang di luar Islam yang tidak mau masuk ke dalam Islam, ya. Karena Imam Mahdi ini kan tentu berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan jika kita melihat kepada tugas-tugas daripada Imam Mahdi ini, diantaranya Imam Mahdi ini bertugas, Imam Mahdi ini akan yadoul jizyah, ya. Beliau tidak akan mengambil pajak dari kalangan non-muslim, ya. Kemudian tugas beliau juga yadoul harba, akan meletakkan peperangan. Jadi tidak mungkin akan terjadi peperangan. Adapun makna qital yang sering diartikan sebagai peperangan fisik, ya, juga kan memiliki penjelasan yang luas. Ya, dalam kitab Al-Mirqah disebutkan bahwa yuqatiluna bi aidihim wa bi alsinatihim. Jadi mereka itu akan memerangi dengan tangan dan juga dengan lisan, jadi dengan argumen-argumen, dengan dalil-dalil. Jadi teranglah bahwa, ya, memerangi dengan lisan ini pun disebut sebagai qital. Sedangkan menentang dengan argumentasi, dengan lisan ini merupakan sunnah daripada Nabi Allah alaihi wassalam. Ya, setuju sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa kalau orang Islam meyakini bahwa Imam Mahdi itu akan membunuh orang kafir karena tidak masuk ke dalam agama Islam, maka sebenarnya mereka telah menghancurkan agama Islam itu sendiri. Sebab di dalam ajaran agama Islam, sesuai dengan landasan kita yaitu Al-Quran Karim, bahwa agama Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, dengan fakta-fakta yang tadi telah dihadirkan berkaitan dengan hadis-hadis sosok Imam Mahdi sesuai yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW yang berkesesuaian dengan pendiri Jemaat Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, telah kita jelaskan dengan begitu sangat gamblang, dan semuanya itu dapat kita simpulkan bahwa pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sosoknya sangat berkesesuaian dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya masih banyak lagi hadis-hadis tentang Imam Mahdi, terutama tentang tanda-tanda Imam Mahdi dari nubuatan Rasulullah SAW yang berkesesuaian dengan pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Namun hal ini akan kita diskusikan pada sesi selanjutnya. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.